Calon paskibraka bernama Christina gagal berangkat ke Jakarta karena beberapa jam sebelumnya ia dinyatakan positif COVID-19. Christina bahkan sudah dilepas secara resmi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Keluarga mencatat ada beberapa kejanggalan, yakni tes ulang Christina 2 hari setelahnya dinyatakan negatif corona. Selain itu, pengganti Christina bukan dari cadangan yang telah ditentukan, namun orang lain yang tidak masuk dalam posisi cadangan. Saat pulang dari Mamuju pun, Christina tidak didampingi secara khusus layaknya pasien COVID, tetapi dipulangkan dengan angkutan umum ke kampung halaman. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan pergantian calon paskibraka nasional atas nama Christina kepada Anggi Frisila dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat. Kemenpora menerima data peserta yang sudah ditetapkan provinsi untuk dilaksanakan diklat. Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Soleh dalam keterangan tertulis mengatakan sesuai dengan Permenpora nomor 14 tahun 2017, seleksi dan rekrutmen calon paskibraka nasional sepenuhnya diserahkan dan dilakukan oleh provinsi melalui rekrutmen dan seleksi tingkat provinsi satu pasang, satu putra dan satu putri terbaik sebagai utusan provinsi yang direkrut dan dikirim untuk menjadi paskibraka tingkat nasional. Lalu langkah apa yang dilakukan calon paskibraka Christina yang menduga ada kejanggalan gagalnya ia berangkat ke Jakarta? Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan paman dari Christina, Habel. Selamat sore Pak Habel. Ya, selamat sore. Sampai saat ini jadi langkah apa yang sedang dilakukan keluarga Pak Habel? Jadi sampai hari ini, saat ini sekitar jam 13 tadi saya dan teman-teman ke kantor ombudsman untuk mengantar pengaduan dugaan malprosedur yang dilakukan kepada kami. Oke, dari ombudsman tadi sudah bertemu siapa dan jawaban dari ombudsman seperti apa? Jadi kami sudah bertemu dengan teman-teman di sana dan mereka sudah menerima dan mereka langsung menindaklanjuti akan permasalahan ini. Oke, tindak lanjutnya dari ombudsman kalau tadi berdasarkan pernyataan pihak ombudsman seperti apa Pak Habel? Jadi mereka mengatakan bahwa hal ini akan segera diproses dan ditindaklanjuti dan baru-baru selesai kami mengadakan pertemuan Zoom dengan teman-teman baik dari Dispora Provinsi dan dari Pasangkayu juga untuk membahas permasalahan ini. Oke, kalau dari Dispora Provinsi Sulbar sudah menemui secara langsung atau mungkin secara virtual atau melalui telepon, jawabannya apa? Sampai saat ini belum ada jawaban secara resmi dari pihak Dispora Provinsi dan sebenarnya kami juga mau merencanakan untuk bertemu tapi dengan alasan prokes ya kami batalkan untuk bertemu dengan mereka dan ya mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau bertemu langsung memang karena kondisinya COVID sulit, tapi untuk membicarakan hal ini secara virtual atau secara telepon sudah ada kepastian soal itu atau belum menunggu perantara ombudsman, Pak Habel? Belum, tadi sempat tapi sempat terputus karena mungkin jaringan, jadi belum ada kesepakatan atau belum ada jawaban dari pihak Dispora. Oh, semestinya siapa yang nanti akan berbicara dengan pihak keluarga dari pihak Dispora? Sudah ada konfirmasi? Belum ada. Oh, belum ada juga ya? Nah, jadi sebenarnya kalau sekarang kan berpacu dengan waktu karena sudah mau 17 Agustus ya Pak Habel ya, dan akan segera dilakukan pelatihan pembinaan di Jakarta. Lalu sekarang apakah dari pihak ombudsman sudah bisa memastikan bahwa nanti akan difasilitasi bertemu dengan pihak Pemprov sebelum waktu pelatihan di Jakarta begitu? Iya, tadi mereka mengatakan bahwa pertemuan akan segera difasilitasi dan mudah-mudahan kita dapat menemukan solusi yang baik demi untuk bangsa dan negara kita. Semoga segera dapat konfirmasi yang jelas ya agar pihak keluarga juga tidak was-was. Kalau sekarang kan Pak Habel dan keluarga apalagi Christina tidak tenang karena masih ada kecurigaan begitu ya Pak ya? Oh iya.
Nah, kalau awalnya saya mau tanya awalnya, jadi pihak keluarga dan juga Christina merasa ini ada yang janggal setelah tes hasilnya positif itu seperti apa ceritanya, Pak? Iya, betul sekali. Jadi eh, bahkan ini yang kami lakukan setelah kami mendapat konfirmasi bahwa anak kami terkena COVID-19. Jadi kami tidak percaya oleh karena setelah dinyatakan COVID sama sekali tidak ada penanganan dari pihak Dispora ataupun Satgas untuk segera mengamankan si anak kami, Christina. Oke, waktu itu Christina di PCR-nya tanggal berapa, Pak? Di Di tesnya? titik, ya, Di tesnya tanggal berapa sampai keluar hasil positif itu? Apa ingat? eh, itu sekitar tanggal hari Kamis sore, Oh, tanggal 22, oke. dites oleh eh, apa namanya, Pihak Pemprov. Puskesmas di Binanga, ya, atas penunjukan Dispora Provinsi. Dan sekitar hari Sabtu sore keluar hasilnya yang dinyatakan negatif, positif. Positif. Jadi setelah itu kami langsung curiga dan kami ambilkan langkah bukti pembanding. Kami bekerjasama dengan pihak Dinkes Mamasa dan kami melaksanakan tes juga dengan di Balai Besar Laboratorium di Makassar dan hasilnya negatif. Jadi menambah dugaan kami bahwa di sini memang benar-benar ada permainan. Itu 2 hari setelah hasil positif dari puskesmas, begitu ya, Pak? Iya, iya. Dites ulang. Nah, waktu hasil tes puskesmas positif tadi Bapak bilang tidak ada penanganan lebih lanjut. Nah, saat keluar hasilnya positif itu apa rekomendasi dari puskesmas maupun Dispora, Pak, ke keluarga? Apakah disuruh isoman atau diberikan penanganan khusus ke rumah sakit atau apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali sehingga membuat kami keluarga curiga dengan adanya seperti ini. Bahkan ada pendamping dari kabupaten itu berani naik di mobil berdua sama anak kekasih Christina. Oh, jadi Christina itu saat diantarkan pulang oleh pihak siapa, Pak, yang mengantarkannya? Yang Pendampingnya? pendampingnya, iya, kabit. Oke, dari pihak Dispora juga? Dispora Kabupaten Mamasa. Oke, saat diantarkan kembali ke rumah, itu tidak dilengkapi APD atau apapun, padahal hasilnya Christina positif begitu? Tidak sama sekali. Bahkan si anak ini katanya karena sampai di Mamasa malam, dia sempat naik di gunung menjinjing tasnya sendirian dengan tanpa peralatan apapun. Oke. Padahal hasilnya positif dan diantarkan orang lain, tapi orang lainnya tidak memakai APD, begitu ya Pak ya? Seperti diantarkan biasa saja? Oh iya, diantarkan biasa saja, seperti tidak ada, makanya kami curiga. Oke, saat itulah akhirnya 2 hari kemudian keluarga tes ulang. Tapi saat hasilnya positif itu dan tadi keluarga sudah mulai curiga, Bapak protes atau tidak ke pihak Dispora? Kalau protes jawabannya apa? Sama sekali tidak protes karena kami percaya. Kami percaya, tapi setelah menganalisa hal-hal yang mereka lakukan, kecurigaan kami muncul sehingga kami keluarga berinisiatif bekerja sama dengan pihak Dinkes untuk melaksanakan tes ulang. Oke, nah selain hasilnya tadi yang positif lalu ternyata 2 hari kemudian dites negatif, apalagi yang membuat keluarga curiga ini ada yang tidak betul dalam proses rekrutmennya, Pak? Iya, jadi termasuk itu yang membuat kami tidak percaya karena menurut hasil yang dikeluarkan oleh PKM Binanga bahwa di situ ada dicatat 35 negatifnya itu sekitar 35, sekian, aku lupa itu. Dan menurut konfirmasi ke teman-teman kami yang tahu ya ternyata sudah bisa dinyatakan sembuh. Oke, nah lalu penggantinya Christina juga ini menurut keluarga bukan cadangannya, apa betul itu datanya? Iya betul sekali, yang gantikan itu katanya bukan yang dari Pasangkayu tapi justru yang dari Mamasa lagi, yang konon katanya bernama Anggi kalau tidak salah. Oh, ini keluarga sudah konfirmasi atau tanyakan langsung ke pihak Dispora atau tidak? Karena kan harusnya yang menggantikannya cadangannya, begitu Pak? Kami tidak sempat menanyakan persoalan itu karena kami fokus di permasalahan kami yang itu di COVID-kan menurut kami. Oke, tapi yang saat ini keluarga ingin tanyakan adalah kepastian Christina ini bisa tetap berangkat atau tidak, begitu ya? Oh iya, dan kami berharap
semua yang mendengarkan ini, mohon untuk membantu kami agar anak kami ini bisa sampai di Senayan, jangan dikasih begitu. Oke, karena kalau keluarga melihatnya semuanya sudah melewati proses yang semestinya sudah dilepas juga oleh gubernur, betul ya Pak? Ya sudah dilepas. Saat ini kondisi Kristinanya seperti apa? Ya kalau saat ini ya kondisinya masih biasa, tapi masih sedikit shock dan selalu dihibur oleh teman-temannya di kamar kosnya. Kalau sekarang kan artinya keluarga menunggu tindak lanjut laporan Ombudsman, berharap bertemu dengan Dispora, tapi untuk menguatkan Kristina apa saja yang dilakukan pihak keluarga, Pak? Ya, Untuk menguatkan Kristina agar tidak sedih berkepanjangan, apa yang dilakukan keluarga? oh ya dari pihak keluarga dan bahkan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat saya lihat mereka mensupport lewat media sosial dan melalui kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya saudara-saudara, teman-teman, dan khususnya kepada media. Baik. Semoga ada segera kejelasan atas kejadian ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Habel yang merupakan paman dari calon paskibraka Kristina. Selamat sore.